Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Sen dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, untuk update outlook 1 minggu ke depan ya, dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus minggu depan itu Senin kosong, kemudian hari Selasanya Australia itu akan ngerilis suku bunga, perkiraan akan ada pemangkasan. Kemudian untuk Rabu NCD juga ada keputusan daripada suku bunga, cuman untuk fokusnya itu nanti jatuh di tanggal 9 itu ada kebijakan tarif baru ya untuk informasinya. Jadi kemungkinan mulai Rabu itu volatility di market kemungkinan akan ada dampak signifikan. Hari Kamisnya hasil rapat FOMC itu akan dipublish jam 1 dini hari untuk Amerika, tapi indeks harga konsumen dari Jerman itu juga akan dirilis siang ya. Dan untuk malamnya setengah 8 itu ada klaim pengangguran awal. Diperkirakan sih akan ada sedikit peningkatan. Kemudian untuk Jumat sendiri, produk domestik bruto dari Inggris ini juga akan dirilis, tapi untuk perkiraannya masih belum keluar. Dari Amerika kosong, indeks harga Jerman aja ya, ini barengan untuk hari Jumat. Jadi kesimpulannya dari fundamental Amerika yang akan menjadi fokus nanti adalah di hari Rabu. Pantau terus informasi mengenai kebijakan tarif baru ya. Perkiraan sih nanti di tanggal 9 atau hari Rabu itu akan ada update-nya, dan hasil daripada rapat FOMC itu yang akan ngedorong volatility di market akan tinggi. Jadi hati-hati mulai Rabu dan Kamis malam. Selanjutnya masuk ke teknikalnya. Dari segi indeks dolar, kemarin kenaikannya cuman bertahan di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 97400. Kemudian harga pullback kembali ke bawah memasuki zona yang saya blok orange ya. Jadi untuk indeks dolar sendiri untuk minggu yang sebelumnya ini kategorinya adalah sideways, jadi masih belum ada tren lanjutan. Kemudian untuk perjalanan 1 minggu ke depan, dari segi level area SRP, misalkan saya tarik dari low-nya sampai dengan high-nya untuk menentukan 1 minggu ke depan ini ya. Jadi ada beberapa zona pantau yang perlu diwaspadai. Kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya, dimana untuk batasan pantau over, kalau misalkan ada kenaikan ya, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 98300 sampai dengan 98500-an atau zona yang saya blok biru. Kemudian untuk resisten 2-nya itu jatuh di level area 97800 ya, kurang lebih ini yang akan menjadi batasan normalnya koreksi untuk indeks dolar misalkan nanti terjadi ya untuk minggu depan ini. Jadi waspadai dua level area 97800 resisten 2, 98300 sampai dengan 98500-an ini adalah R3 dan R4 atau sebagai batasan pantau over. Kemudian untuk resisten pertama itu jatuh di 97200-an sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya itu ada di 97400-an lah, kurang lebih di sini zona yang saya blok hijau. Kemudian konfirmasinya hati-hati di 97500-an, cuman ini sementara saya skip terlebih dahulu. Pivot sendiri atau pivot weekly-nya itu kurang lebih jatuh di zona yang saya blok abu-abu. Ada harga 96900, batas atas pivotnya 97, batas bawah pivot 9675, kurang lebih di sini. Jadi untuk minggu depan ini indeks dolar diawali dari zona tengah atau sebagai pivot. Jadi ada peluang koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah ya. Dan antisipasinya, misalkan untuk indeks dolar ini nanti lanjut melemah setelah misalkan ada koreksian, support pertama ini yang akan menjadi fokusnya ada harga 96.55 sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya atau zona yang saya blok orange. Kemudian support 2-nya itu jatuh di kisaran level area 96 sampai dengan 95900. Sementara di sini dulu kalau misalkan untuk indeks dolar lanjut ke dorong ke bawah ya, support 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau overnya sementara saya skip terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, dimana untuk open market di sini itu masih berada di area zona tengah atau sebagai pivot. Tren utamanya masih bearish, tetapi waspadai potensi sebelum melanjutkan perjalanan bearish itu adalah
adanya koreksi terlebih dahulu, dan normal koreksinya itu berada di resisten 2. Jadi gambaran saya untuk indeks dolar minggu depan ini kemungkinan akan ada koreksi terlebih dahulu, tapi tren utamanya adalah masih tetap turun. Jadi nanti next target selanjutnya zona pantau bagian bawah adalah di 96 terlebih dahulu. Misalkan saya gambar, dikarenakan di zona tengah atau sebagai pivot, kunci kenaikannya itu adalah di 97.500. Kalau misalkan minimal H4 ada body candle yang tutup di atas level area tersebut, baru ada peluang koreksi ke resisten 2. Tapi kalau misalkan gagal, meskipun ada kenaikan, kurang lebihnya di sekitaran area resisten pertama dan belum mampu jebol di 97.500-an, hati-hati, ini bisa mendadak pullback kembali ke bawah. Jadi kesimpulannya, zona pantau terdekatnya indeks dolar R2 97.800, kemudian area resisten pertama 97.200 sampai dengan 97.400, penentu untuk koreksinya 97.500. Selama harga masih bergerak di bawah 97.500, waspadai potensi arah bawah. Target terdekatnya support pertama weekly 96.500-an sampai dengan 96.00. Selanjutnya untuk gold ya, untuk mappingannya yang monthly ataupun weekly kemarin nggak sengaja kehapus, jadi ini saya tarik ulang ya, analisa ulang kembali. Dimulai dari monthly terlebih dahulu. Untuk monthly sendiri saya ambil dari history high dan low-nya di bulan yang sebelumnya, kurang lebihnya di bulan Juni kemarin, dimana kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP-nya, ada beberapa zona pantau yang berlaku sampai dengan nanti di tanggal 30-an Juli ya. Resisten 3 dan 4 itu memang ada harga 3624 sampai dengan 3675. Kemudian resisten 2 monthly 3520, resisten pertama 3417. Zona tengah atau pivotnya itu jatuh di 3348, batas atas pivot 3373, batas bawah pivot 3322. Support pertama 3278, kemudian support keduanya jatuh di 3175. Kalau kita lihatin dari segi time frame daily, ini mungkin untuk perjalanan bulanannya ya, untuk bulan Juli ini harga ini masih ketrap di zona tengah atau sebagai pivot monthly. Jadi untuk kunci kenaikannya dari segi perjalanan monthly, perhatikan level 3374 terlebih dahulu. Kalau misalkan ada body candle yang mampu close di atasnya 3374 time frame daily ya, baru ada peluang arah resisten terdekatnya adalah di 3417. Maksimum sementara kalaupun dia mampu ke 3520, secara otomatis dia akan membuat ATH baru. Tetapi waspadai, ini juga ada level area minornya di antara high sampai dengan resisten kedua yang jatuh di 3477 sampai dengan 3495. Kurang lebih zona yang saya blok orange ini adalah level area minor antisipasi misalkan gold terkonfirmasi ada daily close yang mampu tutup di 3374, peluang kemungkinan next target monthly-nya itu hati-hati arah 3477 sampai dengan 3495. Kemudian kalau digabungkan untuk perjalanan 1 minggu ke depan ya, ini kan sudah bisa ditarik untuk minggu yang sebelumnya, ini kan ada bullish untuk candle weekly-nya. Jadi kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high di minggu yang sebelumnya untuk menentukan pergerakan minggu depan nanti, zona pantaunya 1 minggu ke depan yang perlu diwaspadai adalah batasan over resisten 3 dan 4. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya ada harga 3467 sampai dengan 3498 pembulatan atau zona yang saya blok biru ya. Sebenarnya sih nggak nyampe 3498, cuman saya bulatin aja biar gampang. Kemudian untuk resisten keduanya itu jatuh di kisaran level area 3406 sampai dengan 3411, tetapi harga ini juga berdekatan dengan level area resisten pertama monthly yang jatuh di 3417. Jadi area resisten kedua weekly ini ada dua level area menumpuk antara 3406 sampai dengan 3411, selanjutnya adalah area 3417. Kemudian untuk history high-nya itu jatuh di 3365 dengan batas konfirmasi atasnya itu jatuh di 3376. Jadi kalau misalkan level area 3376 itu masih ada peluang gold akan ke sana ya untuk jangka pendeknya. Perlu diwaspadai karena pergerakan ini di minggu yang sebelumnya sempat ada reaksi ketika mencapai level area resisten pertama dan mendekati pivot monthly. Jadi kalaupun ada penurunan untuk sementara waktu, yang perlu diwaspadai itu di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang jatuh di 3305 dengan batas atasnya 3320-an. Di sini juga ada dua level area menumpuk antara monthly dan weekly.
saling ketemu ya. Jadi ini level kuat, lumayan kuat juga. Zona yang saya blok abu-abu ini yang perlu diwaspadai, tapi batas bawah pivot itu ada harga 3290. Kemudian untuk support pertama weekly 3264, support kedua weekly itu jatuhnya di kisaran level area 3200 sampai dengan 3204 atau zona yang saya blok biru bagian bawah. Untuk support 3 dan 4 atau sebagai overnya weekly 3143 sampai dengan 3112, sementara saya skip terlebih dahulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, open market di minggu depan itu berada di bawahnya resisten pertama weekly, tetapi masih tetap berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Kalaupun untuk gold ini nanti lanjut turun terlebih dahulu, yang perlu diwaspadai itu ekstrimnya sementara fokus di 3279 sampai dengan 3290 atau zona yang saya blok orange terlebih dahulu. Kemudian untuk pivot sendiri juga perlu diwaspadai karena di kirinya itu juga ada rally bis rally di sini. Jadi ini juga masih belum diambil. Kalau saya tarik ke kanan ya, ini masih fresh zona rally bis rally kecil di sini, dan harga ini juga menumpuk dengan zona tengah atau sebagai pivot ya. Untuk planning sih nanti kita liatin dulu. Kalaupun hari Senin ada kenaikan, kunci untuk menuju konfirmasi sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya, pantau aja di level area 3346 sampai dengan 3348 karena di sini juga ada dua level area menumpuk di mana batasan ini masih belum mampu dijebol ya. Biasanya kalau nanti untuk level tersebut itu dijebol, ada peluang kemungkinan dia nggak akan langsung kedorong ke atas, pasti ada reaksi, entah itu reaksi dari segi time frame kecilnya koreksi sedikit kedorong ke bawah, atau membuat reaksi rally bis rally baru lanjut ke 3366 kurang lebih. Nanti pantau aja, cuman dari pergerakannya untuk H4 gold satu minggu ke depan ini, sebagai kesimpulannya zona pantaunya kalaupun ada kenaikan secara ekstrim untuk minggu depan ini, batas over atau ekstrimnya R3 dan R4 ada harga 3467 sampai dengan 3498 pembulatan. Tapi hati-hati, resisten 2 ini juga bertumpuk dengan punyanya Manly, 3 level area 3406, 3411 dan 3417 ini juga ranknya lumayan gede. Di kiri juga ada zona drop, base drop yang masih fresh ya. Jadi fokusnya untuk minggu depan area atas ekstrim atau overnya R3 dan R4 sementara skip dulu, tetapi 3406 sampai dengan 3417 ini kalau mau dia naik, jadi fokus bagian atas sementara ada di sini terlebih dahulu. Kemudian untuk resisten pertamanya 3345 sampai dengan 3348 ini juga perlu diwaspadai, dan kalau misalkan harga mampu maintain di atas level area tersebut, next target selanjutnya itu fokus di 3366 terlebih dahulu sampai dengan 3376 di sini terlebih dahulu ya untuk jangka pendeknya. Kemudian kalaupun harga ini nanti kedorong ke bawah, zona pantau terdekatnya itu berada di area pivot dan fokusnya 3279 terlebih dahulu. Untuk planning saya pribadi, dikarenakan harga ini nanggung di tengah-tengah, jadi akan saya pantau terlebih dahulu harga ini dia naik dulu atau turun dulu untuk swingnya. Cuman untuk day trade-nya nanti ya tergantung kondisi market di hari Senin, nanti akan ada level baru untuk day trade ya. Cuman masih belum bisa saya bahasin di sini, jadi ini khusus perjalanan untuk satu minggu ke depan. Kalaupun untuk gold ini nanti turun terlebih dahulu dan dia gagal bergerak di bawahnya 3279, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy. Kurang lebih kalau misalkan saya gambar, cari area buy-nya di atasnya 3279 sampai dengan 3290-an kurang lebih di sini, dengan jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 225 pip lah kurang lebih, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 560 pip, TP maksimum adalah sekitar 850 pip. Ini misalkan dia kedorong ke bawah terlebih dahulu khusus untuk swingnya. Tetapi kalau ternyata gold ini nanti naik terlebih dahulu, meskipun dia berhasil maintain di atasnya 3345 sampai dengan 3348, kemungkinan kalau ada rejeksi atau konfirmasi pembalikan arah di sekitaran antara 3365 sampai dengan 3374 kurang lebihnya, ya tidak menutup kemungkinan akan ada planning sell terlebih dahulu. Tapi dari sini targetnya nggak bisa jauh-jauh, dengan jarak untuk stop loss itu kurang lebih 180 sampai dengan 200 pip, dan untuk target sell-nya itu nanti kurang lebihnya sebagai TP pertama itu berada di batas atas pivot 450 pip, maksimum itu berada di batas bawah pivot ruang gerak sekitar 750 pip. Jadi harga open market di minggu depan itu nanggung karena dia berada di tengah-tengah ya, jadi masih berada di bawahnya resisten pertama, tetapi
di atasnya keseimbangan harga atau sebagai pivot weekly. Jadi nanti khusus untuk swingnya tergantung mana yang dicapai terlebih dahulu. Dia naik dulu atau dia turun dulu. Kalau naik dulu dan ada konfirmasi pembalikan arah di kisaran level area blok biru di sini, setelah harga bergerak kembali di bawahnya 3366, kemungkinan referensi swing sell akan aktif. Tetapi kalau dia ternyata bergerak ke bawah dulu di area zona tengah atau sebagai pivot, maksimumnya misalkan dia mendekati support pertama monthly yang berada di 3279, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Kemudian catatan yang kedua adalah kalau ada kenaikan, pantau daily close-nya itu mampu tutup di atasnya 3376 atau tidak, kurang lebih di atasnya zona yang saya blok biru di sini. Kalau misalkan daily close-nya mampu body candle tutup di atas level tersebut, peluang 60% itu dia akan menuju resisten ke 2 weekly 3411 sampai dengan 3406, maksimum 3417 terlebih dahulu ya. Ini gambaran saya gold 1 minggu ke depan, misalkan dia ada kenaikan dan daily close-nya mampu tutup di atasnya 3376. Cuma nanti kalau misalkan ada perubahan planning akan saya update di video lanjutan. Untuk level area SRP, zona pantau 1 minggu ke depan, monggo silahkan kalau mau dicatat R3 dan R4 3467 dan 3498, R2-nya 3406 sampai dengan 3411. Resisten pertama monthly 3417, 3 level area menumpuk. Kemudian history high di minggu yang sebelumnya sampai dengan area batas konfirmasi atas ada harga 3366 sampai dengan 3376. Resisten pertama 3345 sampai dengan 3348, ini pivot monthly. Kemudian zona pantau bagian bawahnya ada pivot weekly 3305 batas atas, 3320 batas bawah adalah di 3299. Zona pantau bagian bawah support pertama monthly 3278, ini kuncinya bagian bawah. Kemudian support kedua weekly jatuh di 3204 sampai dengan 3200-an ya. Jadi untuk planning saya tergantung kondisi market untuk minggu depan ini, swingnya harga ini dia naik dulu atau turun dulu. Jadi fleksibel. Kalau misalkan naik dulu dan ke reject di area blok biru bagian atas di sini, kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah ya tentunya cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau daily close-nya ada body candle yang tutup di atasnya 3376, ya kemungkinan sell-nya itu targetnya tidak bisa di batas bawah pivot, kemungkinan ada di area batas atas pivot. Baru di sini nanti akan ada planning lanjutan untuk swing buy-nya. Misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di atasnya 3376, baru targetnya planning buy itu akan ada di resisten kedua weekly 3411. Cuman untuk sementara gambaran saya ada di sini dulu. Jadi untuk planning sell-nya tadi kehapus, jadi ini saya masukkan kembali. Kalau ada konfirmasi pembalikan arah di zona blok biru di sini area 3366 sampai dengan 3376, bisa cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya batas atas pivot 450 pip, maksimum adalah 750 pip yang berada di batas bawah pivot. Kalaupun ada perubahan planning nanti akan saya update di video lanjutan. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin tadi waktu live di TikTok juga sempat saya bahasin untuk planning semesteran ya. Jadi untuk planning semesteran ini memang ada target yang lumayan, di mana resisten kedua semester itu jatuh di 125.800 atau pembulatannya berada di 126 ribuan. Kemudian resisten ketiga atau sebagai batasan overnya R3 dan R4-nya muncul harga 143.000 sampai dengan 152.500. Jadi kalaupun mau cari ancang-ancang swing buy, usahakan khusus untuk yang semester ya, jangka panjang. Jadi jangan berharap seminggu, 2 minggu, sebulan selesai, karena ini lebih dari itu, karena level area SRP-nya punyanya semester. Kalaupun ada harga penurunan, maksimum ekstrimnya itu berada di area 80.600-an lah. Selama harga ini masih tetap bergerak di atas level area tersebut, meskipun dari segi time frame kecil ada koreksi, idealnya kalau mau nabung swing buy-nya cari di atasnya support pertama semester 80.600-an, tetapi idealnya adalah di zona tengah atau pivot semester ini kalau mau nyicil buy ya. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan harga kedorong ke bawah untuk nekan risiko lah. Dimana untuk level area pivot semester 93.000, batas atasnya 97.800, batas bawah pivot 88.500-an. Area pivot disinilah ini kalau misalkan mau planning investasi di Bitcoin jangka panjangnya, idealnya adalah di sini dengan target bisa maksimum 125.000 atau pilih
yang 152.000. Kemudian ini saya hapus ya untuk semesternya, karena untuk perjalanan 1 minggu ke depan ini juga beda cerita. Kalau misalkan untuk level area SRP-nya saya tarik dari history minggu ini yang masih berjalan low sampai dengan high-nya, di mana ada batasan pantau over yang mesti diwaspadai 1 minggu ke depan, muncul harga 115.000 sampai dengan 116.500-an pembulatan atau zona yang saya blok biru. Kemudian untuk resisten keduanya itu jatuh di area 112.000 sampai dengan 112.600-an. Ini zona terdekat atau normalnya kalau misalkan Bitcoin bergerak kembali ya, kedorong ke atas, rata-rata pergerakan mingguan itu normalnya berada di resisten kedua. Di atas resisten kedua kategorinya sudah masuk ke ekstrim dan rawan pembalikan arah secara signifikan. Kemudian harga ini masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot weekly dengan level areanya batas atas pivot 108.600-an pembulatan, pivotnya 107.800-an, batas bawah pivot 107.200-an. Jadi untuk Bitcoin masih berada di ring area zona tengah atau sebagai pivot. Kalaupun ada penurunan lebih lanjut untuk minggu depan ini, fokusnya yang pertama adalah 106.000 koreksiannya, misalkan ada ya kurang lebih di sini, dan maksimumnya pantau di level kunci bagian bawah 104.800-an pembulatan sampai dengan 105.100-an. Jadi untuk 1 minggu ke depan fokusnya kalaupun ada penurunan secara ekstrem ya, cuman mudah-mudahan sih nggak ada. Selama harga masih tetap bergerak di atasnya 104.800, saya lebih ideal adalah cari ancang-ancang setup buy. Tetapi perlu diwaspadai untuk saat ini harga ini bergerak di zona tengah atau sebagai pivot. Misalkan harga mampu maintain di atasnya 108.600 entah malam ini atau besok, 109.700 itu target terdekatnya. Kemudian ada konfirmasi bagian atas 111.000, ini tentunya ideal kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy. Kemudian batas bawah pivot itu juga perlu diwaspadai. Untuk 1 sampai dengan 3 hari ke depan, level kunci itu berada di 107.200. Selama harga dari segi time frame H4, body candle-nya masih belum ada penutupan di bawah 107.200. Idealnya adalah cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya kurang lebih, kalau misalkan saya gambar, TP pertama jangka pendek berada di 109.700-an, kurang lebih ada di sini. Maksimumnya itu berada di 111.000-an, sedikit di bawah level area tersebut ya. Tetapi kalau untuk cara stop loss-nya kasih ruang gerak sedikit ya, takutnya ini nanti spike dulu ke bawah mendekati batas bawah pivot baru pullback kembali ke atas. Kesimpulannya untuk Bitcoin 1 minggu ke depan, zona pantau R3 dan R4 115.000 sampai dengan 116.500-an. R2-nya atau rata-rata normal pergerakan market kalau misalkan ada trend 112.600. Target terdekatnya untuk saya pribadi terutama 111.000 zona pantau pertama, kemudian TP terdekatnya berada di 109.600-an, dan hati-hati harga ini masih berada di ring area zona tengah atau sebagai pivot weekly. Kunci terdekat 107.200, tapi kalau misalkan kehilangan level kunci yang berada di 107.200-an, kalaupun Bitcoin terkoreksi sedikit agak dalam, dua level area yang akan menjadi zona pantau untuk cari ancang-ancang re-entry buy kembali. Yang pertama antara 106.000, maksimum di atasnya 104.800-an. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Nanti kalau misalkan ada perubahan planning akan saya update di video lanjutan. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.